warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin rasulillahi ajmain. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa bertemu kembali pada pertemuan P2K2 peserta KPM PKH. Salawat beserta salam senantiasa kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan melapaskan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semuanya karena ibu telah berkenan hadir dalam pertemuan kelompok pada bulan ini sebagai salah satu komitmen ibu sebagai peserta anggota PKH, dan juga sebagai rasa silaturahmi kita selalu terjaga ya Bu ya. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Tuti yang telah menyediakan tempat untuk pertemuan kita kali ini. Baiklah Ibu, seperti biasa sebelum kita memulai pada pokok pembahasan, ada baiknya kita berdoa secara bersama-sama. Pada kesempatan ini saya mohon kesediaan Ibu Mariana untuk memimpin doa. Pada Ibu Mariana dipersilakan. Terima kasih kepada Ibu Mariana yang telah memimpin doa. Semoga pertemuan kita pada kali ini diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Gimana Ibu? Semangat? Alhamdulillah. Ibu Tuti sudah minta izin sama suami kalau kita pertemuan kelompok di rumah Ibu Tuti? Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu Tuti sekali lagi. Gimana Ibu Isa? Diizin sama suaminya tadi ke sini? Alhamdulillah. Baiklah Ibu-ibu, sebelum kita masuk kepada sesi berikutnya, pada bulan dulu kita telah mempelajari atau membahas secara bersama tentang pencegahan kekerasan dan perlakuan salah pada anak. Ibu-ibu masih ingat nggak apa saja yang kita bahas di bulan lalu? Ya coba Ibu Tuti, tentang hak-hak anak Bu ya. Oke, coba Ibu sebutkan 2 contoh hak anak. Hak untuk bermain, oke. Hak untuk mendapat pendidikan, oke. Terima kasih Bu. Ibu Rina. Hak bebas beraktivitas. Ya, satu lagi Bu tambah. Hak pendidikan ya. Nah, terima kasih kepada ibu-ibu atas jawabannya. Kita kasih tepuk tangan dulu. Nah, selain daripada hak anak kemarin, ada juga kita membahas yaitu setiap perbuatan yang mengakibatkan penderitaan baik fisik, psikis, seksual dan sosial terhadap anak. Nah, apa saja Bu contoh perbuatan kita terhadap anak menyakitkan melalui fisik? Coba Ibu Mar. Mencubit, oke. Menjewer, oke. Ya Ibu, mantap Bu. Terima kasih Bu. Selain dari fisik, ada secara psikologi atau psikis.
Nah, coba. Ibu Nina mau jawab, silakan. Membentak, Bu ya, ada anak. Masih ingat nggak, Bu? Apa saja contoh-contohnya? Nah, ya Ibu Nina. Kalau fisik, mencubit. Ya, apa lagi? Nah, yang bisa. Menjewer. Oke. Nah, selain dari fisik, ada secara fisikis. Coba Ibu Tuti, apa Ibu Tuti? Membentak, Bu ya. Oke, betul, Bu. Nah, kalau Ibu Debi, melukai perasaan anak. Iya. Nah, ketika kita membantah anak, melukai perasaan anak, ini akan mengakibatkan efek buruk, Bu. Bisa akan mengganggu terhadap jiwa anak tersebut. Jadi pengertian anak telantar itu adalah, Bu, anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajiban sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Nah, penelantaran anak ini, Bu, terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974. Nah, sekarang kita bagi kelompok ya, Bu ya. Nah, Ibu Siti Aisyah sama Ibu Rina, Ibu Mariana sama Ibu Sarina, Ibu Debi sama Ibu Tuti. Nah, sekarang coba Ibu diskusikan apa saja contoh-contoh penelantaran anak. Nah, coba kelompok Ibu Debi tidak memberikan imunisasi kepada anak, Bu ya. Oke, betul. Nah, coba Ibu Sarina tidak mendengarkan pendapat anak. Oke. Coba Ibu Siti Aisyah tidak mengizinkan anak ke sekolah. Oke. Bu Rina tidak memberikan tempat tinggal dan pakaian yang layak. Oke, kita kasih tepuk mantul. Tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantap betul. Oke, terima kasih Ibu. Nah, sekarang kita coba perhatikan tip chat yang ada pada Ibu masing. Di sini ada beberapa contoh-contoh penelantaran anak. Di sini tidak memberikan makanan yang sehat, aman dan sebagainya. Tidak diberikan tempat tinggal, kata Ibu tadi. Tidak pernah diberi waktu dan kesempatan bermain, tidak diizinkan ke sekolah. Untuk materi berikutnya adalah pengertian dan contoh eksploitasi terhadap anak. Pernah tidak Ibu menyuruh anak dalam untuk membantu keluarga? Nah, coba Ibu Debi. Mencuci piring. Oke. Apalagi? Mencuci pakaian. Oke. Apalagi, Bu? Silakan Bu Mar. Membantu ibu memasak di dapur. Oke. Nah, jadi kalau ibu-ibu semuanya menyuruh anaknya di dalam rumah ada mencuci piring, mencuci pakaian, membantu ibu masak di dapur. Itu di dalam pekerjaan dalam keluarga. Nah, kalau untuk menyuruh anak-anak mencari uang pernah tidak, Bu? Belum pernah, Bu ya? Alhamdulillah. Nah, sekarang coba kita lihat film ini secara bersama-sama. Coba perhatikan, Bu ya. Oke. Nah, apa yang bisa Ibu ambil makna di dalam film tersebut? Oke, seorang anak disuruh bekerja memecahkan batu. Iya, betul. Nah, pada film ini, Bu, ada seorang anak, dia bekerja memecahkan batu, terus batu tersebut dimasukkan ke kereta dorong dan diantarkan kepada tempat pembelinya. Nah, sekarang siapa yang bisa menyebutkan pengertian dari
eksploitasi. Baik, eksploitasi adalah pemanfaatan anak untuk memperoleh keuntungan materi maupun imateri. Nah, kalau materi tadi salah satunya kita manfaatkan anak untuk mencari uang, seperti di dalam film tersebut dia bekerja memecahkan batu. Nah, ada beberapa contoh eksploitasi. Yang pertama, pemanfaatan tubuh anak. Nah, di dalam contoh pemanfaatan tubuh anak ini adalah pornografi anak, ibu-ibu. Anak yang mengalami kecacatan atau bayi yang digunakan untuk memancing rasa iba. Selain itu, ada lagi pemanfaatan tenaga anak. Seperti dalam film tersebut, memecahkan batu, mengupas kerang, memulung sampah, pemanfaatan kepolosan dan keluguan anak, seperti perkawinan antara pada usia sebelum 18 tahun. Nah, anak dijual untuk dibayar hutang. Nah, semoga hal-hal yang seperti ini tidak terdapat kepada anak-anak kita, Bu. Terhadap anak tadi, Ibu, memang ada terdapat keuntungan seperti memperoleh uang. Contohnya, anaknya dilacurkan, dipekerjakan, digunakan untuk mengemis. Nah, akibatnya apa? Anak akan putus sekolah, perkembangan fisik akan terganggu. Nah, menjadi penakut, murung, menarik diri. Nah, ini adalah akibat daripada eksploitasi. Nah, bagaimana cara mencegah eksploitasi ini, Bibi? Nah, coba kamu lihat flip chartnya di masing-masing. Ya, kita harus mengupayakan anak tetap sekolah. Berikutnya, tidak menyuruh bekerja yang mengganggu kegiatan bermain dan belajar. Yang selanjutnya, tidak memberikan anak bersama orang dewasa tanpa pengawasan dari orang tua atau keluarga. Melatih anak untuk tidak melayani orang yang tidak kita kenal, Ibu. Nah, supaya tidak terjadi akibat eksploitasi anak. Untuk materi kita pada hari ini, dapatlah kita tarik beberapa pesan kunci. Yang pertama yaitu tidak memenuhi hak-hak anak itu adalah salah satu dikatakan penelantaran anak. Yang kedua, sebagai orang tua, kita harus melakukan pencegahan terhadap penelantaran anak. Yang ketiga, segala bentuk pemanfaatan anak untuk mendapatkan keuntungan materi maupun bukan materi itu dikatakan eksploitasi anak. Yang terakhir, orang tua wajib melakukan pencegahan terhadap eksploitasi. Baiklah, Ibu, untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Untuk bulan akan datang, seperti biasa kita buat kesepakatan. Pertemuan berikutnya kita berkumpul di rumah Ibu Debbie dengan memasuki modul yang kelima, yaitu kesejahteraan sosial. Terima kasih ibu-ibu semuanya atas perhatiannya. Saya tutup dengan doa. Wabila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu ya. Ya Ibu Mariana. Terima kasih Bu Rina.